Sesungguhnya sedekah itu benar-benar menutup atau menghilangkan 70 pintu keburukan dan cobaan dalam kehidupan. Yahya bin Mu'adz rahimahullah juga berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia ini seperti amal sedekah. Asy-Syu'bi rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwasanya dirinya butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang sedang butuh menerima sedekah itu, maka sama saja dia sudah membinasakan dirinya sendiri. Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Al-Fudail bin Iyad merincikan perkataan Laits sambil berkata rahimahullah, dia mengatakan mereka membawa orang-orang yang meminta sedekah dan sudah kami berikan, mereka membawa perbekalan-perbekalan kami menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkan sedekah kami di timbangan Sang Pencipta Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamu-tamu Allah, menolong seseorang yang membutuhkan dan meminta, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil atau orang terputus jalan, orang-orang fakir miskin di hadapannya, para mujahidin, dan dia bersabar terhadap musibah yang menimpa hartanya, karena dengan perkara-perkara itulah dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Dan Abu Hatim rahimahullah berkata, bakhil itu, pelit, perhitungan di jalan Allah adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-ranting kepelitan itu, niscaya ia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Sebagaimana kedermawanan ialah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergantung pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan membawanya ke surga, dan surga adalah tempat dikhususkan untuk orang-orang yang dermawan. Ada 9 manfaat paling tidak saudaraku seiman yang bisa kita dapatkan dari sedekah. Yang pertama, sedekah itu akan mensucikan jiwa, akan membuat jiwa ini jadi bersih, jadi baik. Kalau hati keras, banyak malas berbuat ibadah dan malah terbuka pintu maksiat, maka sedekah salah satu pintu utama untuk mensucikan jiwa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka, hai Muhammad, dan dengan zakat atau sedekah itu engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan watu zakihim dan mensucikan jiwa mereka adalah membersihkan dosa-dosa mereka, melapangkan dada-dada mereka, serta membukakan semua pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada Sang Pencipta Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Kalau sedekah yang dikeluarkan akan mendatangkan kebahagiaan, dan kalau tidak dikeluarkan justru akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Dalam surah Ibrahim ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Al-ayah. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hai Muhammad yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan solat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sebelum datang hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman,
yang sudah merasa memiliki iman kepada Allah, Allah memanggil kita semua. Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga, seorang mukmin akan terlindungi pada hari kiamat dengan sedekahnya. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas atau qala hatta yuhkama bainan nas. Dan hadis ini disebutkan Ibnu Khuzaimah dan dikatakan sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim, yang artinya adalah setiap orang nanti pada hari kiamat akan dilindungi oleh sedekahnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala sedang ditunggu untuk mengadili para hamba-hamba, atau kata Nabi SAW, hingga Allah memutuskan di antara manusia. Abul Khair, salah satu perawi hadis ini, setelah membaca dan menghafalnya, maka dia dikatakan oleh para orang di sekitarnya, tidak pernah lewat satu hari pun kecuali dia langsung bersedekah, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang saja. Juga dalam hadis lain diriwayatkan Bukhari Muslim, sebagaimana disebutkan hadis yang cukup panjang, ada 7 orang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya kalau tangan kiri tidak tahu, bagaimana dengan orang lain? Dia berusaha selalu bersedekah dan mengejar rahmat Allah dari situ. Yang keempat, sedekah akan menjauhkan dari musibah, cobaan, bahkan kematian buruk. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan Tabarani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'rufi taqiyu masari as-su' wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabb wa silatur rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik dan kepatuhan kepada Allah akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi akan memadamkan amarahnya Sang Pencipta Allah, dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sadaqata la tudfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u an mitati su'." Ketahuilah bahwasanya sedekah dapat memadamkan amarahnya Sang Pencipta karena sudah melanggar, dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Kata Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah, hakikat daripada terhindar dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi bermaksiat. Sementara Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian buruk ialah kematian yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah darinya, betapa atau berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan pada saat sedang menghadapi sakaratil maut, atau terbunuh pada saat lari dari kancah peperangan, atau apapun yang merupakan penilaian manusia, itu adalah mati yang buruk. Yang kelima, sedekah adalah pelita kehidupan, akan memberikan cahaya pada wajah, pada tubuh, pada perilaku-perilaku, pada rumah tangga, pada usaha, pada interaksi dengan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, au tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, kullu nasi yaghdu fabayi'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha." Bersuci itu adalah bagian daripada keimanan. Alhamdulillah kalau diucapkan akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Salat itu akan menjadi cahaya kehidupan, sementara sedekah akan menjadi pelita kehidupan. Sabar itu akan menjadi penolong, sedangkan Al-Quran bisa menjadi hujjah terhadapmu atau menjadi penolongmu. Apabila kau meninggalkannya maka dia akan menjadi hukuman bagimu, dan kalau kau mengamalkan isinya maka dia akan menyelamatkanmu. Setiap manusia berusaha untuk menjual dirinya dan menyelamatkannya. Di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dengan kebaikan-kebaikan, dan ada yang menghancurkannya dengan kemaksiatan.